Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Alika dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan submateri unsur gas mulia. Langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Langsung aja kita masuk ke sifat-sifat gas mulia. Sifat atomik yang pertama. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah, dari helium ke radonnya. Tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8 yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Yang kedua ada sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan bertambah dari atas ke bawah. Yang ketiga ada sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau sudah penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Sekarang kita masuk ke macam-macam gas mulia. Yang pertama ada helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa dan tidak beracun. Namun apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua, ada neon. Ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memindahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru yaitu krypton dan neon. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga ada argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen.
Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas ataupun dalam wujud cair. Selanjutnya ada xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan krypton dan neon, di tahun yang sama mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ini ditemukan dalam residu yang tersisa dari pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini senyawa xenon telah banyak dibuat. Contohnya tuh seperti xenon trioksida, xenon tetraoksida yang sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon juga tidak dianggap beracun, meskipun banyak senyawa yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Next, ada radon, merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Nah, radioaktif nih. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau menjadi padat, radon akan berwarna kuning, sehingga radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Meskipun kegunaan radon sebagai radioterapi kanker, apabila gas ini terhisap cukup banyak, justru akan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Jadi ini berbahaya banget. Nah, segitu aja penjelasan tentang unsur gas mulia dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf dan ya gitu aja. Oke, terima kasih juga buat Pak Danang yang udah ngasih tugas ini. Ya, Pak, tolong nilai saya, Pak. Oke, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.